Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 12 IPA 4 akan mempresentasikan tentang kimia bab unsur. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faradina Nuraini, absen 14. Perkenalkan, nama saya Fazadu Mahendra dari nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Gabriela Bramasta Indra dari kelas 12 IPA 4 nomor absen 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asna Salsabila Prameswari, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Iman Cahya Kamatan dari absen 18. Nah, perkenalannya tadi udah, sekarang kita masuk untuk bahas uji kompetensi 3.3. Soal yang pertama, yaitu mengapa energi ionisasi pertama logam alkali tanah lebih besar daripada energi ionisasi pertama logam alkali. Nah, jawabannya, dalam satu periode, energi ionisasi dari kiri ke kanan itu kan semakin besar. Nah, logam alkali tanah dalam sistem periodik terletak di sebelah kanan logam alkali. Nah, jari-jari atom logam alkali tanah ini lebih kecil, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron itu lebih kuat. Nah, hal ini yang menyebabkan elektron logam alkali tanah lebih sulit untuk dilepas dibandingkan logam alkali, sehingga energi ionisasinya juga semakin besar. Jadi, energi ionisasi pertama logam alkali tanah lebih besar daripada ionisasi pertama logam alkali dikarenakan jari-jarinya itu lebih kecil. Nah, hal ini mengakibatkan elektron lebih sulit untuk dilepas. Lalu selanjutnya yaitu mengapa pada elektrolisis BeCl perlu ditambahkan NaCl? Jawabannya yaitu untuk mendapatkan berilium dapat dilakukan dengan cara elektrolisis dari lelehan BeCl2 yang telah ditambah oleh NaCl. Nah, karena BeCl2 tidak dapat mengantarkan listrik dengan baik karena BeCl2 itu bukan merupakan larutan elektrolit sehingga perlu ditambahkannya NaCl. Lalu soal yang kedua yaitu bagaimana kereaktifan logam-logam alkali tanah jika dibandingkan dengan logam-logam alkali yang seperiode dan mengapa demikian? Jawabannya yaitu logam alkali tanah itu kurang reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali yang seperiodenya. Hal ini terjadi karena logam alkali tanah punya jari-jari atom yang lebih kecil daripada logam alkali, sehingga ionisasi logam alkali tanah lebih besar. Maka gaya tarik inti semakin besar juga kan, sehingga elektron pada kulit terluar lebih sulit untuk dilepas. Jadi, logam alkali tanah kurang reaktif jika dibandingkan logam alkali. Hal ini disebabkan karena energi ionisasi logam alkali tanah lebih besar, sehingga elektron terluar lebih sulit untuk dilepas. Lalu selanjutnya yaitu warna nyala apa yang terjadi jika senyawa-senyawa berikut dibakar? A, Ca, B, Sr, lalu yang C, Ba. Nah, jawabannya yaitu jika senyawa kimia dipanaskan, maka unsur-unsur gas itu akan terurai dan mengalami eksitasi, lalu menjadi tidak stabil, sehingga bisa kembali ke tingkat dasar dengan memancarkan energi dalam bentuk spektrum cahaya. Nah, warna nyala yang terjadi jika senyawa-senyawa logam berikut dibakar adalah Ca, merah bata, Sr, merah tua, dan Ba, yaitu hijau. Warna yang ditimbulkan ini berbeda-beda karena disebabkan banyak dikitnya energi yang jatuh ke tingkat yang lebih rendah. Jika energi ini terkena api, maka logam akan mendapatkan energi sehingga dapat eksitasi ke subkulit yang lebih tinggi. Eksitasi itu apa sih? Eksitasi ini adalah naik turunnya dari energi di sebuah sistem. Apa yang dimaksud dengan air sata? Air sata merupakan air keras yang mengandung Ca2+ dan Mg2+. Ca2+ merupakan kalsium dan Mg2+ merupakan magnesium. Air sata memiliki kadar mineral yang tinggi. Apa kerugian yang didapat ketika menggunakan air sata? Yang pertama, kesadahan air dapat menurunkan efisiensi dari deterjen dan sabun.
Yang kedua, kesadaran air dapat menyebabkan noda pada bahan pecah belah dan bahan flat. Yang ketiga, kesadaran air dapat menyebabkan bahan linen berubah pucat. Yang keempat, mineral kesadaran air dapat menyumbat semburan pembilas dan saluran air, atau yang disebut menyumbat semburan. Yang kelima, residu kesadaran air dapat melapisi elemen pemanas dan menurunkan efisiensi panas. Bagaimana prinsip penghilangan kesadaran? Prinsip penghilangan kesadaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama distilasi, yang kedua osmosis balik, yang ketiga elektrodialis. Yang pertama dengan distilasi. Distilasi dilakukan dengan memanaskan air. Uap air yang dibentuk akan dialirkan melalui kondensator untuk mengembunkan kembali uap air. Yang kedua, osmosis balik. Osmosis balik terjadi dari larutan zat tinggi ke larutan dengan konsentrasi zat yang rendah. Karena membran semi permeabel hanya dapat dilewati oleh pelarut, maka zat terlarut yang tinggal di kolomnya akan diperoleh pelarut murni, yaitu air. Yang terakhir yaitu elektrodialis. Elektrodialis merupakan proses di mana ion garam dipindahkan dari suatu larutan melalui membran penukar ion ke larutan ion di bawah pengaruh perbedaan potensial listrik. Lanjut di uji kompetensi 3.4. Nomor 1 yang B. Terangkan mengapa titik didih halogen dari atas ke bawah semakin tinggi. Unsur halogen dari atas ke bawah terdiri dari fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Disebabkan karena ukuran molekulnya bertambah besar sehingga gaya van der Waals semakin besar. Akibatnya, kalori yang diperlukan untuk memperkecil gaya van der Waals semakin tinggi sehingga titik didihnya semakin tinggi juga. Nomor 1, bagian D. Pertanyaannya yaitu, terangkan mengapa fluorin hanya mempunyai bilox -1 dan 0 saja. Fluorin hanya mempunyai bilox -1 dan 0 saja. Hal ini disebabkan karena fluorin mempunyai harga keelektronegatifan yang paling besar. Fluorin memiliki harga keelektronegatifan terbesar dalam sistem periodik dan memiliki 7 elektron valensi, maka akan cenderung menangkap 1 elektron. Kemudian nomor 1 bagian F. Pertanyaannya yaitu, terangkan mengapa sifat oksidator F2 lebih besar dari Cl2, lebih besar dari Br2, lebih besar dari I2. Oksidator merupakan zat yang mengalami reduksi. Halogen merupakan oksidator kuat. F2 dilihat dari nilai potensial reduksi standarnya mempunyai harga terbesar, diikuti Cl2, Br2, dan I2. Hal ini menunjukkan bahwa F2 merupakan oksidator terkuat atau paling mudah mengalami reduksi. Kemudian nomor 1 bagian H. Pertanyaannya yaitu, jelaskan mengapa titik didih HF paling tinggi di antara asam halida lainnya. Hal ini disebabkan dalam bentuk cair, molekul HF bergabung satu sama lain dengan ikatan hidrogen. Gaya antar molekul yang terjadi karena ikatan hidrogen sangat kuat sehingga HF mempunyai titik didih yang jauh lebih besar dibanding asam halida lainnya. Kemudian nomor 1 bagian C. Pertanyaannya yaitu, jelaskan mengapa kekuatan asam halida dari atas ke bawah makin besar. Kekuatan asam ditentukan oleh banyak sedikitnya ion H yang dilepas. Dari atas ke bawah, jari-jari atom halogen bertambah besar yang berakibat makin lemahnya gaya tarik inti atom halogen terhadap elektron terluar.
sehingga ion H mudah dilepaskan. Kemudian nomor 1 bagian L. Pertanyaannya itu, terangkan mengapa HBr tidak dapat dibuat dengan cara mereaksikan NaBr dengan H2SO4 pekat. Untuk membuat HBr tidak dapat dilakukan dengan cara menambahkan H2SO4 pekat ke garam bromida. Dalam soal ini NaBr, hal ini dikarenakan H2SO4 pekat merupakan oksidator kuat sehingga dapat mengoksidasi HBr menjadi Br2. Kemudian NaBr ditambah HSO4 menjadi NaHSO4 ditambah HBr. Lalu 2HBr ditambah H2SO4 menjadi 2H2O ditambah SO2 ditambah Br2. Bagaimana membedakan larutan bromin dan larutan iodin jika keduanya berwarna kuning? Nah, cara membedakannya itu dengan reaksi yang disebut dengan amilum atau pati. Nah, amilum atau pati ini kalau dalam keadaan asam akan terhidrolisis dan akan bereaksi positif dengan iodin. Jadi ketika mereka berdua bereaksi itu akan membentuk suatu kompleks berwarna coklat keruh. Nah, setelah itu kompleks itu kalau dipanaskan barulah membentuk warna yaitu biru keunguan. Nah, sementara untuk bromin itu tidak bisa bereaksi dengan amilum atau pati ini, jadi warnanya itu tetap kuning. Lalu nomor 2D, bagaimana urutan kekuatan oksidator dari ClO-, ClO2-, ClO3-, dan ClO4-. Nah, di sini tuh kita bisa menggunakan perhitungan, yaitu kita cari yang ClO- dulu. Ini maaf kalau tulisannya jelek, jadi cara menghitungnya itu nanti bilox klorin ditambah bilox oksigennya, ini sama dengan -1. Jadi kalau buat ClO-, bilox klorinnya kan belum ketemu. Sementara bilox O-nya itu kan -2. Kita perumpamakan aja X itu bilox Cl. Maaf, ini lanjutannya agak jauh. Jadi ini bilox klorin ditambah bilox oksigennya -2 sama dengan -1, berarti bilox klorinnya sama dengan 1. Nah, ini tuh berlanjut ya buat klorin O2- juga pakai rumus ini. Nah, karena ini ada 2 alias double, jadi nanti 2 dikali -2. Oksigennya double sama juga berlaku ke yang ini, klorin O3- karena oksigennya ada 3 triple, jadi nanti 3 dikali -2, terus O4 ini juga 4 kali -2. Nah, nanti itu hasilnya akan menjadi, jadi nanti hasilnya ClO- adalah 1, ClO2- 3, ClO3- 5, ClO4- 7. Nah, ini udah masuk ke penjelasannya, yaitu ion oksilogen merupakan ion dari asam oksiasilogen. Ini oksiasilogen, asam-asam oksiasilogen dan garamnya merupakan oksidator kuat atau mudah mengalami reduksi. Tetapi ketika bilang oksidasinya makin tinggi, maka makin besar kestabilannya terhadap pemanasan, tetapi kekuatan oksidatornya berkurang. Jadi kita peroleh jawabannya. Yang pertama adalah klorin O-, klorin O2-, klorin O3-, dan klorin O4-. Selanjutnya adalah bagaimana urutan kekuatan asam dari HCl4-, HBr4, dan HiO4. Nah, di sini kita coret aja hanya. Jadi kita fokus saja ke halogen di sini, yaitu klorin, bromin, dan iodin. Nah, gimana sih cara mengurutkan kekuatan asam itu? Dengan melihat
elektronegativitas suatu unsur. Apa itu elektronegativitas? Elektronegativitas adalah kekuatan suatu unsur atau atom untuk menarik elektron kepada dirinya sendiri pada ikatan valensi. Ini udah ada datanya biasanya. Ini bisa kita klorin itu mempunyai elektronegativitas yaitu 3, bromin 2,8, dan iodin adalah 2,5. Jadinya kalau urutannya itu ya pasti dari yang terbesar dulu yaitu klorin, HCl4, lalu lanjut ke bromin, HBr4, lalu ke iodin, HiO4. Yang selanjutnya kita masuk pertanyaan nomor 3, B dan D. Nah, ini itu bisa diselesaikan dengan menggunakan tabel periodik. Ini kan golongan 7A, maaf. Kita masuk ke pertanyaan yaitu 3B, manakah yang termasuk atom terbesar fluorin, klorin, bromin, atau iodin? Nah, jika kita bicara tentang atom terbesar, berarti itu kita mencari atom yang memiliki jari-jari yang paling besar. Nah, seperti yang kita tahu di periodik, ini kan ada golongan, terus ada periode. Nah, periode itu adalah angka sebelah kiri ini menunjukkan berapa banyak jari-jari pada atom tersebut. Nah, jadi fluorin punya 2, klorin 3, bromin 4, iodin paling bawah, dan juga yang paling besar yaitu 5 jari-jari atom. Jadi bisa kita simpulkan atom terbesar di antara keempat atom tersebut adalah iodin. Nomor 3D, manakah yang termasuk reduktor terkuat FCl, Br atau I? Ini kita kembali ke tabel periodik. Kalau gampangnya itu ke bawah ini. Makin ke bawah, di tabel periodik kan unsur-unsurnya kan dari atas ke bawah. Jadi kalau makin ke bawah, unsur yang paling bawah itu bakal menjadi reduktor. Sementara kalau paling ke atas, dia kan makin positif tuh. Artinya, unsur-unsur tersebut dapat menjadi oksidator. Nah, kalau kita jabarkan itu bisa kita lihat dari E0-nya ya. Jadi di sini adalah E0 dari setiap unsur ini. Fluorin E0-nya 2,87, I1-nya V semua. Klorin itu 1,36, bromin itu 1,07, iodin 0,54. Jadi kan seperti yang kita tahu, kalau semakin positif kan semakin daya oksidasinya kan tinggi nih. Kayak dia menjadi oksidator itu kan tinggi. Jadi fluorin itu bisa menjadi oksidator. Kalau diartikan kalau pertanyaannya manakah yang termasuk oksidator kuat, ya fluorin, terus ke klorin, ke bromin, ke iodin. Nah, ini kan carinya kan reduktor. Jadi yang paling E0 yang paling kecil ya di sini yang paling kecil yaitu iodin. Jadi reduktor terkuatnya itu adalah iodin. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nomor 3. Manakah yang termasuk ikatan hidrogen terbesar, HF, HCl, HBr atau HI? Jadi jawabannya adalah ikatan hidrogen. Bentuk kesengajaannya gaya tarik menarik antar molekul yang sangat kuat dari atom hidrogen yang elektropositif dengan elektronegatif.
Unsur-unsur yang sangat elektronegatif FON dalam satu golongan. Unsur F lebih elektronegatif dibandingkan Cl, Bf, dan I. Dengan demikian, yang termasuk ikatan hidrogen terbesar adalah HF. Untuk yang nomor 4, tuliskan persamaan reaksi yang menunjukkan bahwa gas Cl2 dapat dibuat dari ClAq dengan menggunakan oksidator. PbO2s dapat diperoleh dengan cara oksidasi klorida Cl, sehingga pada larutan pekat dan temperatur tinggi dapat melangsungkan reaksi antara klorida dan PbO2. Untuk yang nomor 5, bromin dan iodin dapat dibuat dengan cara yang sama, tetapi furan tidak dapat. Mengapa furan tidak dapat dari F dengan oksidator tersebut? Jadi, bromin dapat diperoleh dengan cara oksidasi bromida dalam air laut dan iodin. Berdasarkan sifat oksidator unsur halogen, klorin memiliki sifat oksidator lebih kuat sehingga mampu mengoksidasi kedua unsur tersebut. Berbeda dengan fluorin yang tidak dapat diperoleh dengan cara oksidasi. Fluoridanya karenanya F1 merupakan oksidator yang sangat kuat. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.